Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Elviayani, NPM 216910187. Saya mahasiswi Universitas Islam Riau, Prodi PGSD, semester 1, kelas D. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita memahami tujuan pembelajaran ini, yaitu agar siswa atau siswi dapat memahami, mengerti materi yang telah dipelajari. Materi yang dibahas yaitu yang pertama, perkembangan fisik anak usia SD, yang kedua, perkembangan kognitif anak usia SD, yang ketiga, perkembangan sosial dan bahasa anak usia SD, yang keempat, perkembangan intelek anak usia SD, yang kelima, perkembangan moral dan keagamaan. A. Perkembangan fisik mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otot, otak, dan tulang. A. Usia masuk kelas 1 SD berada dalam masa peralihan. Ukuran tubuh anak relatif kecil perubahannya selama di SD. B. Usia 9 tahun. Tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan hampir sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan langsing dari anak laki-laki. Akhir kelas 4. Pada umumnya, anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan, lengan dan kaki mulai tumbuh cepat. D. Akhir kelas 5. Umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Anak laki-laki mulai mengalami lonjakan pertumbuhan pada usia 11 tahun. E. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhannya. Perkembangan fisik selama remaja dimulai dari masa pubertas. Rata-rata, anak perempuan mengalami perubahan pubertas hingga 2 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. B. Perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif. 1. Sensori motorik 0-2 tahun. Bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan mendorong mengeksplorasi dunianya. 2. Praoperasional 2-7 tahun. Anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Tahap pemikirannya yang lebih simbolis tetapi tidak melibatkan pemikiran. Operasional dan lebih bersifat egosentris dan intuitif ketimbang logis. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun. Penggunaan logika yang memadai. Tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Terakhir, operasional formal 11-15 tahun. Kemampuan untuk memikir secara abstrak, secara logis, dan menarik kesimpulan dan informasi yang tersedia. C. Perkembangan sosial anak SD. Kemampuan berperilaku sosial bermasyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sosial, seperti dorongan untuk bergaul dengan temannya, bahagia apabila diterima dalam kelompok, memahami pikiran dan perasaan kelompok, menjaga keharmonisan dan kebersamaan kelompok. D. Perkembangan bahasa anak SD. 1. Perkembangan bahasa anak usia 1-12 tahun. Usia 1-2 tahun, tahap mengoceh, tahap 1 kata, tahap 2 kata. Contoh, a atau mama. Tahap ini disebut tahap fonologis karena pada tahap ini anak bayi baru menirukan bunyi-bunyi bahasa yang didengarnya. 2. Usia 2-6 tahun, tahap 3 kata dan tahap kalimat. Contoh, mama, mam, papa, bo. Ma beli bola. Emak lagi ke pasar. Tahap ini disebut tahap sintaktik karena pada tahap inilah anak mulai menyadari adanya aturan tata bahasa. 3. Usia 6-9 tahun. Tahap kalimat 3-8 kata. Contoh, ibu guru ada di kelas. 4. Usia 9-12 tahun. Tahap kalimat 6-12 kata. Contoh, Rina nangis karena pensilnya diambil Iwan.
Ini disebut tahap semantik karena pada tahap ini anak memahami adanya hubungan kata dengan maknanya. Anak juga makin mampu berkomunikasi dengan kosakata dan kalimat yang makin lengkap. Perkembangan intelektual anak SD. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual maupun melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual maupun kognitif, di mana satu kemampuan mengklasifikasikan benda-benda dengan ciri-ciri yang sama. A. Menyusun atau mengasosiasikan angka-angka atau bilangan. B. Memecahkan yang sederhana. Yang terakhir, perkembangan keagamaan anak SD. Pada masa ini, kesadaran beragama anak ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sikap keagamaan anak masih bersifat reseptif, namun selalu disertai dengan pengertian. 2. Pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman kepada indikator-indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. 3. Penghayatan secara rohania semakin mendalam. Pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan moral. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.